Tidak hanya itu, China juga mau memamerkan inovasi terbarunya dalam mengatasi serangan cuaca panas. Sebuah kawasan permukiman di wilayah Yuchang, Provinsi Shanxi mendadak viral dan menyita perhatian dunia lewat inovasi unik sistem hujan buatan. Sistem berbasis instalasi pompa bertekanan tinggi ini bekerja dengan cara menyemprotkan air ke udara yang membentuk awan buatan. Dengan sistem ini suhu udara mampu turun 5 hingga 8 derajat Celcius. Pemirsa, gelombang panas ekstrim terus meluas dan melumpuhkan aktivitas warga di kota-kota besar di Eropa. Di Madrid, Spanyol, warga berbondong-bondong memanfaatkan fasilitas air minum publik di berbagai sudut kota. Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan serta warga yang bertugas yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. PT MNC Digital Entertainment Tbk berhasil meraih penghargaan kategori media dan hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik. PT MNC Digital Entertainment Tbk sukses memenangkan kategori media dan hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026. Dengan mengusung tema Where Growth Meets Trends, ajang yang telah diselenggarakan sejak tahun 2002 ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik, inovasi, serta daya tahan bisnis di tengah tantangan ekonomi dan transformasi digital. Ketua Dewan Juri menjelaskan proses penilaian tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, tata kelola perusahaan hingga reputasi bisnis. Seluruh indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan perusahaan terbaik di masing-masing kategori. Tentu yang perlu kita lihat adalah kekuatan dari finansialnya dulu. Itu yang menjadi utama, baik itu dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi daya tahan dia terhadap goncangan. Ya. Di samping itu kita juga melihat juga faktor-faktor yang tidak terlihat di data keuangannya, yaitu termasuk di situ adalah sustainability. Jadi kalau dia juga memberikan CSR, faktor sosial tadi dan juga faktor green, ya, kita juga memberikan additional point untuk itu. Jadi tidak semata dari sisi keuangan, tapi juga ada faktor lain. Di samping itu kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan award ini adalah punya reputasi yang bagus. Jadi kita juga melihat jangan sampai ada faktor negatif, artinya bahwa dia juga pembayar pajak yang benar, contohnya tidak ada berita-berita negatif terhadap mereka. Itu adalah faktor tambahan yang juga berpengaruh terhadap pemenang. Bagi MNC Digital Entertainment, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim, kolaborasi dengan para mitra, serta dukungan masyarakat.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan menjaga akuntabilitas sebagai perusahaan publik. Ya, tentunya penghargaan seperti ini kan sangat baik ya buat kami, terutama kami adalah perusahaan publik, ya kan, di mana kami membidangi media digital, ya, dan hari ini memang tantangannya kan sangat besar sekali di era digital hari ini, di mana ada perkembangan AI dan lain seterusnya. Dan tentunya penghargaan seperti ini motivasi kami untuk bagaimana kita bisa terus berkembang, berinovasi di tengah tantangan yang ada, dan sebagai perusahaan publik terus menjaga akuntabilitas, ya, dan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh stakeholders kita dan para pemegang saham kita. MNC Digital Entertainment juga terus memperkuat ekspansi bisnis digital melalui peluncuran platform mikrodrama yang telah dipasarkan secara global. Mayoritas pengguna platform tersebut kini berasal dari luar negeri, menjadi langkah awal perusahaan dalam memperluas kiprah MNC Digital di pasar internasional, sekaligus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Givo Morisco Sutrisno melaporkan. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tidak gentar kepada media setempat. Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lain. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. این موشک قدر 380 تایپ L هست. یکی از این موشک‌ها حالا Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance mengucapkan terima kasih dan mengklaim sukses menaklukkan Iran. Just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar. Perwakilan Amerika pun telah tiba di Doha. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat tiba di Doha, Qatar. Mereka berencana membahas kesepakatan lanjutan dengan Iran. Namun, Iran dan Qatar menyatakan delegasi Amerika Serikat hanya akan bertemu dengan para mediator. Seribu hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف، هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح، لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات، حصار بتضايق على الناس، طلبات جديدة، ما فيش شيء يعني بوادر خير انك تقول ها بدأت.
Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik.